Barcelona siap hadapi Dortmund di Liga Champions. Borussia Dortmund dan Barcelona akan bertemu di Signal Iduna Park pada matchday 6 League Phase Liga Champions 2024/2025. Pertandingan fase Liga UCL antara Borussia Dortmund versus Barcelona ini dijadwalkan kick-off Kamis 12 Desember 2024. Dortmund dan Barcelona sama-sama telah mengumpulkan 12 poin hasil 4 kali menang serta sekali kalah. Dortmund mencetak 16 gol dan kebobolan 6, sedangkan Barcelona mencetak 18 gol dan kebobolan 5. Barcelona mengawali kiprah dengan kekalahan 1 hingga 2 di kandang Monaco. Pasukan Hansi Flick kemudian bangkit dan memenangi 4 laga berikutnya. Mereka menang 5 hingga 0 menjamu Young Boys, menang 4 hingga 1 menjamu Bayern Munchen, menang 5 hingga 2 di kandang Red Star Belgrade, dan menang 3 hingga 0 menjamu Brest. Robert Lewandowski yang merupakan ex-striker Dortmund dan Bayern sementara masih menjadi penyumbang gol terbanyak untuk Barcelona di Liga Champions musim dengan 7 gol. Tertajam kedua adalah Rafinha dengan 5 gol. Barcelona belum pernah kalah melawan Dortmund. Mereka 2 kali menang dan 2 kali imbang dalam 4 pertemuan sejauh ini. Catatan menarik lainnya, pelatih Barcelona, Flick, punya rekor sempurna melawan Bayern. Dalam 5 laga melawan Dortmund ketika melatih Bayern, Flick selalu menang. Di liga masing-masing akhir pekan kemarin, Dortmund dan Barcelona sama-sama bermain imbang. Di Bundesliga, Dortmund imbang 1 hingga 1 dengan tuan rumah Borussia Mönchengladbach. 1 gol Dortmund dicetak oleh Gittens. Di La Liga, gol-gol Lewandowski dan Ferran Torres memberi Barcelona hasil imbang 2 hingga 2 dengan tuan rumah Real Betis. Barcelona jumpa Dortmund, Araujo siap dimainkan. Pilar Barcelona Ronald Araujo berpotensi mentas jelang laga melawan Borussia Dortmund Kamis (12/12) mendatang. Pemain asal Uruguay lama absen pasca mengalami masalah cedera bersama timnas Uruguay. Kedua tim bakal bersua di Signal Iduna Park tengah pekan ini. Barcelona memerlukan kemenangan lantaran akhir pekan kemarin mereka hanya mampu imbang 2 hingga 2 melawan Real Betis. Hasil imbang di Andalusia membuat gap jarak dengan Real Madrid di Liga Champions hanya tersisa 2 poin. Hal tersebut membuat mereka membutuhkan respon lain jelang laga di Liga Champions. Menurut laporan Mundo Deportivo, ada potensi yang bakal dilakukan Hansi Flick jelang laga kedua tim. Selain itu, peluang Ronald Araujo untuk mentas terbilang lumayan besar. Araujo berpotensi memainkan laga perdananya pasca mengalami cedera pada bagian hamstringnya beberapa waktu lalu. Ia juga sudah sempat terlibat dalam sesi latihan tim, namun kemunculan sang pemain di tim utama masih belum terlihat dalam beberapa waktu belakangan. Sang pemain saat ini tengah memfokuskan latihan pada bagian ototnya untuk memperkuat kaki-kakinya. Ada potensi ia bisa mentas melawan Dortmund. Namun kemungkinan ia mentas sebagai starter terbilang kecil. Ia baru bisa memainkan laga dari bangku cadangan. Dalam 2 pekan terakhir, Araujo sudah berlatih bersama tim pasca menjalani operasi untuk masalah pada hamstringnya. Namun ia masih belum bisa bermain. Namun laman Diario Sport mengklaim pemain asal Uruguay dibawa ke Jerman jelang lawatan Blaugrana ke markas Borussia Dortmund pada matchday ke-6 Liga Champions Kamis (12/12) mendatang. Meski dibawa ke laga tandangnya, tim medis Barcelona belum memberikan lampu hijau apakah ia bisa bermain atau tidak. Keputusan akan datang sebelum laga dimulai. Namun Araujo masih tetap berlatih jelang persiapan tim melawan raksasa Bundesliga itu. Maradona dari Georgia bisa jadi alternatif pelapis Rafinha. Barcelona tengah dalam performa meyakinkan di bawah asuhan Hansi Flick. Sepanjang musim 2024 hingga 2025, Barcelona telah memainkan 22 pertandingan di berbagai kompetisi. Hasilnya adalah Blaugrana telah mencatatkan 16 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Dengan torehan tersebut, Barcelona tengah memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol musim ini. Robert Lewandowski DKK telah mengumpulkan 38 poin dari 17 pertandingan.
Adapun di Liga Champions, Barcelona berada di posisi ketiga yang akan memastikan lolos langsung ke babak 16 besar. El Barca telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan di kompetisi Eropa musim ini. Akan tetapi Barcelona bukan tanpa masalah di bawah asuhan pelatih baru. Meski berhasil meraih kemenangan dengan memanfaatkan pemain muda, Barcelona tetap mengalami krisis khususnya di posisi winger kiri. Sampai saat ini Barcelona hanya memiliki satu pemain konsisten yang berposisi sebagai winger kiri, yaitu Raphinha. Sebenarnya ada Ansu Fati yang juga memiliki posisi sama seperti Raphinha. Namun performa yang kurang meyakinkan dan cedera yang terus membekap membuat Fati tidak diperhitungkan. Bahkan winger asal Spanyol itu kabarnya akan segera dilepas oleh Blaugrana pada akhir musim ini. Oleh karena itu Barcelona berencana untuk mendatangkan pemain baru yang bisa berposisi sebagai winger kiri. Sebelumnya, Barcelona berencana untuk mendatangkan Nico Williams dari Athletic Club. Bahkan, El Barca melakukan segalanya untuk mendapatkan jasa sahabat Lamine Yamal itu. Akan tetapi, Barcelona pada akhirnya gagal mendatangkan Nico ke Camp Nou pada musim panas 2024 lalu. Selain itu, ada juga nama Rafael Leao yang disebut-sebut akan segera merapat ke Catalunya dari AC Milan. Lagi-lagi, upaya mendatangkan Leao mentah begitu saja karena masalah keuangan yang dimiliki oleh Barcelona. Barcelona pun coba untuk mengalihkan pandangan ke pilihan yang lebih ekonomis dan opsi tersebut jatuh kepada Kvaratskhelia. Frenkie de Jong hadapi krisis identitas di Barcelona. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong menghadapi tekanan besar setelah penampilan buruknya dalam pertandingan melawan Real Betis pada laga pekan ke-16 La Liga musim ini (7 Desember 2024). Pada pertandingan tersebut pelatih Barcelona Hansi Flick memasukkan de Jong sekitar 1 jam pertandingan untuk memberikan dampak di lini tengah yang kurang kreatif. Namun, momen tak diharapkan terjadi tak lama setelah ia masuk. De Jong melakukan pelanggaran yang menghasilkan penalti bagi Real Betis yang kemudian dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Sepanjang sisa pertandingan, gelandang asal Belanda itu kesulitan memberikan kontribusi signifikan, membuat performanya menjadi sorotan tajam, terutama di kalangan penggemar Barcelona. Penampilan De Jong menuai kritik dari para penggemar dan analis. Setelah pulih dari cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen hampir 5 bulan, pemain berusia 27 tahun itu masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Dari 12 penampilan sejauh ini, ia baru mencatatkan total 343 menit bermain dengan beberapa kesalahan yang merugikan tim. Menurut laporan Diario AS, De Jong kini menghadapi semacam krisis identitas. Meski mengenakan ban kapten, pengaruhnya dalam tim makin berkurang dan performanya mencerminkan perjuangan tersebut. Selesai pertandingan melawan Betis, laporan dari Diario Sport mengungkapkan bahwa De Jong sangat terpengaruh secara mental. Dia merasa bersalah atas penalti yang diberikannya dan meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya setelah laga selesai, meski tidak ada satupun dari mereka yang menyalahkannya atas hasil imbang tersebut. Untuk saat ini, De Jong sedang berusaha keras mengembalikan kebugaran fisiknya. Dia mulai menambah sesi latihan individu di luar jadwal tim untuk mempercepat pemulihannya. Selain itu, pemain berusia 27 tahun ini juga fokus pada kesehatan mentalnya. Dengan jadwal berat menanti Barcelona di bulan Desember,